tiba-tiba gue nggak tahu juga ya, tiba-tiba itu kayak siluman ular ya. Jadi di situ ada kayak siluman ular ini nggak terima kalau gue ngusir eh, makhluk hitamnya ini, atau ada kayak gimana rasanya ya, nyesek kayak ditusuk-tusuk gitu ya kan ada saya ya kan. Nah saya di situ ngeliat gambaran, ternyata kenapa dada saya sakit ya karena saya kayak kena serangan dari siluman ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ane Aldi atau bisa dipanggil Kabung di channel Nyobain Official. Pada kesempatan kali ini Ane bakalan bercerita secara singkat tentang pengalaman Ane lagi, yang mungkin di cerita ini ada sedikit pesan ataupun edukasi sedikit lah ya. Jadi nanti Ane ceritanya secara singkat aja, nggak lama-lama. Jadi cerita ini kita taruh di konten Kongmis, Kongko Misteri. Apa itu? Oke, baik untuk teman-teman. Jadi di sini saya pengen bercerita tentang pengalaman real yang benar-benar memang terjadi, yang saya alamin ya pribadi. Jadi waktu itu pada hari apa saya juga lupa. Saya pulang kerja ya. Saya pulang kerja, tiba-tiba ada mungkin tamu dari mamang saya ya, Bang Bolai, suami istri itu mungkin pengen minta bantuan atau tolong lah ya untuk ada apanya di mereka tersebut. Sebelum gue masuk ke cerita si teteh ini dan juga suaminya, mohon maaf ya untuk teman-teman kalau misalkan keadaan apa ya, background ataupun nanti ada suara-suara orang di luar. Ya memang di depan rumah Ane ini ada saudara itu lagi ada tamu, mungkin ada acara arisan atau apa juga kurang tahu lah, mungkin lagi pada kongko ngopi ya. Jadi di kamar saya ini memang suaranya belum ada peredam suara, jadinya ya suara dari luar masih kedengaran ya. Kita lanjut aja ke cerita yang tadi saya ingin ceritakan. Jadi saya dipanggil nih oleh Bang Bolai ataupun mamang saya untuk ke kamarnya ataupun ke ruang apa ya, terima tamu lah. Di situ ya saya suruh duduk, suruh bukan apa ya, menerawang atau apa ya, melihat aja gitu ya, karena saya juga tidak punya apa-apa lah. Jadi di situ saya mencoba untuk ya disuruh ini teteh ini tangan kanan atau kiri saya lupa tuh, dia tuh sakit katanya. Nah terus saya disuruh coba Bung, lu lihat ada apa. Nah di situ gua coba baca Bismillah atas izin Allah. Di situ memang yang gue lihat ada sosok perempuan. Jadi sosok perempuannya ini di situ gue masih belum menjelajahi ya, belum menjelajahi. Jadi di situ sosok perempuannya ini, aduh ada suara nangis ya tiba-tiba. Oke, jadi sosok perempuan ini tangan kanannya memang kayak berlumuran darah, kayak apa ya, gosong gitulah, yang membuat teteh tersebut merasa sakit. Nah, setelah gue telusuri terus, ya ternyata sosok perempuan ini memang dari kiriman ya. Mungkin nanti pokoknya gue kasih tahu kenapa teteh ini bisa ada yang ngirim, penyebabnya apa ya nanti di belakang video ini. Jadi ketika gue di situ selesai, gue komunikasi secara batin, memang di situ secara perlahan lah untuk dibuat tangannya itu mungkin nanti bakalan sakit gitu ya. Dan juga pas itu gue disuruh lagi nih sama mamang gue, Bung coba
di rumah tetes tersebut kan ada lemari tuh di atasnya. Coba lu telusuri, lu lihat ada apa di situ. Yaudah, gue Bismillahirrahmanirrahim atas izin Allah, ya kan. Ya di situ gue ngeliat memang di rumah tetes tersebut di atasnya itu kayak ada apa ya, bingkisan ini loh, hitam, kayak apa ya namanya ya, nyebutnya itu bungkusan lah ya, bungkusan hitam dan satu keris kecil. Ya di situ gue bilang aja seperti ini Mang ya. Di situ gue juga belum tahu, belum menelusuri banget gunanya ini untuk apa ya, seperti itu. Jadi yaudah, gue istirahat ya kan, pulang kerja karena gue capek, gue istirahat dulu. Nah terus gue dipanggil sama abis maghrib lah ya, sama mamang gue disuruh, Bung nanti mungkin kalau nggak jam 8 setengah 9 lah, kita disuruh ke rumah tetehnya ya kan, silaturahmi aja lah gitu kan. Udahlah, gue selesai semuanya, waktunya langsung setengah 9 gue berangkat ke rumah teteh tersebut, yang masih di Bekasi ya. Gue nggak sebutin nama wilayahnya ya, karena takutnya nanti ya gimana gitu. Lanjut, gue sampai ke rumahnya itu memang ya Allah alam juga sih ya, karena gue jujur aja ya, gue nggak terlalu bisa apa-apa, cuman tiba-tiba ada kayak gambaran ada yang marah gitu ya. Ada yang marahnya ini kayak sosok goib ya, sosok goib ini ada yang marah ya, kayak dia nanyain, lu mau apa, lu mau ngapain kesini gitu. Nah sosoknya itu hitam ya, sosoknya hitam. Nah di sini gue ngeliat sosok hitamnya dulu ya. Nah di situ gue disuruh mamang gue, Bung baca sholawat, lu minta izin sama ya apa sih namanya, minta atas izin Allah lah ya, lu komunikasi aja nih sama makhluk hitam tersebut, dah ngapain di sini, terus kita beritahu tujuan kita kesini mau ngapain. Ya udahlah, gue secara batin gue merem fokus ya kan, untuk berkomunikasi sama sosok hitam yang ada di rumah tersebut ataupun di rumah teteh tersebut ya kan. Nah gue komunikasi, memang sosok hitam ini kiriman juga ya. Jadi sosok hitam ini memang ditugaskan, bukan ditugaskan ya, jadi sosok hitam ini gimana ya, penunggu dari bungkusan hitam itu, bungkusan hitam yang gue lihat tadi ya, yang gue cerita yang di awal. Jadi di situ memang dia ditugaskan untuk kayak gini loh, suasana di rumah itu kayak nggak betah aja gitu, panas hawanya. Jadinya lu sama istri lu dibuat kayak berantem mulu gitu loh, berantem ataupun nggak nyaman. Nah tugasnya seperti itu. Terus gue coba ya, gue baca ya, gue ngomong, gue di sini pengen silaturahmi dan juga berdakwah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ketika gue telusuri siapa yang ngirimnya ya, gue nggak sebutin, pokoknya ada laki-laki ya yang ngirim itu. Lalu singkat cerita, tiba-tiba pas gue lagi kayak gitu, hawanya tuh kayak panas, terus juga guanya nyesek gitu ya. Ternyata tiba-tiba gue nggak tahu juga ya, tiba-tiba itu kayak siluman ular ya. Jadi di situ ada kayak siluman ular ini nggak terima kalau gue ngusir makhluk hitamnya ini atau sosok hitam ini ya, ya karena dia tujuannya nggak baik ya kan. Kalau emang udah baik ya sudah di situ, cuma karena dia tujuannya tadinya nggak baik ya udah, gue bilang udah, kalau kamu di sini tujuan nggak baik silakan pergi, kamu pergi kemana ya kan. Ya udah, dia ngikut ke majlis lah. Di majlisnya Mamang Ani Bang Bolai ada ya, kayak dia ngikut majlis, udah kita sahadatin yang masuk Islam seperti itu. Lalu singkat cerita, tiba-tiba pas ini udah kayak gitu, ini ada kayak gimana rasanya ya, nyesek kayak ditusuk-tusuk gitu ya kan, dada saya ya kan. Nah saya di situ ngeliat gambaran, ternyata kenapa dada saya sakit ya, karena saya kayak kena serangan dari siluman ular. Jadi siluman ularnya ini tuh gini loh, bawahnya ular, atasnya manusia gitu ya. Kalau bisa dibilang sih siluman ini serem banget ya, maksudnya bukan serem gimana ya, jadinya kan mukanya kayak gimana ya, gosong-gosong gitulah, pokoknya bener-bener bentuk siluman. Nah disitu gue ngomong bang, dada sakit bang, yaudah bang, selawatin terus aja, udah mati selawatin. Pokoknya ya lu minta sama Allah, lu komunikasi aja, bye-bye dulu. Kalau emang udah nggak mau bye-bye ya udah,
kita kita selawat nanti. Ya udah, singkat cerita ya udah gue dibantuin mamang gue. Dan ya gue di situ karena gimana ya, gue juga sedikit agak emosi juga ya, karena apa ya, gue di sini datang silaturahmi tapi malam goib tersebut memang ya mungkin dia bisa ngeliat yang ada di dalam diri gue tuh gimana, gue nggak ngerti juga ya kan. Ya udahlah, gue coba baca ya kan, gue selawat kepada Nabi Muhammad SAW, langsung gue Allahu Akbar. Dalam gambaran gue itu siluman ular terjengkang. Ya mungkin udah tahu apa yang ada di dalam diri gue, melihat ya mungkin ya, langsung pas jengkang dia kayak bengong aja gitu, bengong. Ya udah ya kan gitu, ya udah. Terus mamang gue siapin daun bidara ya kan untuk diminum. Nah pas sebelum bukan sebelum sih ya, sebelum nyiapin daun bidara itu memang ketika gue lagi bertarungan sama siluman ular ini, teteh tersebut ngerasa palanya pusing kayak ditusuk-tusuk gitu. Memang gue sebelum gue teteh itu tersebut merasakan pusing, memang gue itu kayak ada gambaran ini orang yang ngirim tersebut lagi ada media boneka, dia kayak gini ngomong gini nih dalam batin tuh kayak gini, lu ngapain di sini ya, ngapain ikut campur, kata dia seperti itu kan, ngapain ikut campur, bagian gue bakal tusuk-tusuk nih. Nah ternyata di situ ketika dia nusuk-nusuk boneka dalam gambaran gue ya gitu ya, dalam gambaran gue tiba-tiba teteh tersebut palanya pusing, udah kayak bang ini kepala saya pusing ya, kayak ditusuk-tusuk gitu. Ya udah kata mamang saya, bang boleh udah teh tidur aja dulu ya kan, selawat aja istighfar ya kan, udah tuh tusuk-tusuk dia kan katanya. Nah terus bang boleh nyiapin daun bidara ya, terus diminumin dulu. Habis diminumin, gimana teh udah enakan tuh belum, udah bisa diri belum ya kan. Ya udahlah, dia udah bisa diri, dia disuruh mamang gue ya, teteh tersebut untuk depanan sama gue ya. Cuma gue madep sini, teteh madep depan ya, jadinya gue megang pundak ya, karena kata bang mulai posisi dari makhluk tersebut ada di pundak sini ya, di pundak sini. Ya udahlah, gue bacain Al-Fatihah, lu selawat dan mati dulu. Oke. Nah terus habis itu selesai, gue pegang ubun-ubun ya kan, ubun-ubun gue baca selawat lah kan, selawat kepada Nabi Muhammad SAW 3 kali. Dan alhamdulillahirobbilalamin, singkat cerita akhirnya tetehnya pun sembuh ya. Nah ketika gue pegang pundak dan juga ubun-ubun, dari situ gue kayak apa ya namanya, melihat suatu gitu, kayak percakapan. Jadi bukan melihat sih, kayak contohnya kayak gue denger itu kayak percakapan yang mungkin kenapa sih teteh ini bisa sakit, ataupun tangan kanannya ataupun tangan kiri gue lupa tuh di setiap tertentu sakit gitu. Setelah gue telusuri, jadi gini loh ya, namanya orang kita nggak tahu ya, namanya orang kita nggak tahu apa mungkin kitanya bercanda, tapi menurut dia itu serius, jadi dia menyinggung gitu loh. Jadi yang gue tangkap dari teteh ini, jadi mungkin dia ada suatu omongan perilaku yang mungkin menyinggung orang gitu ya. Mungkin menurut teteh tersebut itu bercandaan ya kan, cuma kan kita nggak tahu, namanya hati orang berbeda-beda. Mungkin orang tersebut anggapnya itu wah dia menghina gue nih, dia merendahkan gue nih, dia kayak gimanain gue dah gitu kan ya. Nah orang tersebut nggak terima, akhirnya pun bermain dengan dunia gaib. Nah udahlah, akhirnya dikirimlah tuh sosok-sosok yang di rumah dia, dibuat dia nggak ternetang gini-gini ya. Jadi sebenarnya ya apa yang gue ceritain sekarang ini ya memang apa ya, bener-bener real ya, maksudnya apa yang gue alami, apa yang gue sedang alami gitu ya. Jadi ya cerita yang gue cerita sekarang ini enggak gue buat-buat, enggak gue karang-karang, memang apa ya namanya, ya memang itu yang terjadi, itu yang gue alamin. Dan juga untuk teman-teman dari Sobat Nyobain Official ya, di sini channel Nyobain Official
walaupun apa sih namanya jarang-jarang upload ataupun live penelusuran itu jarang-jarang ya, karena memang sekarang channel Nyobain Official gue yang kelola sendiri ataupun aneh yang kelola sendiri, mulai dari buat kontennya, ngomong ataupun membuat idenya, dan juga ngediting ya, walaupun editingnya itu nggak sebagus editing yang di luar sana ataupun di channel-channel yang bagus lah ya. Kalau gue sih pengennya editingnya seadanya, tapi apa yang gue ceritakan, apa yang gue bikin di dalam video tersebut bisa kalian tangkap, ambil sisi baiknya, pesan-pesan yang gue mungkin dapat gitu ya, yang gue bicarakan ke kalian. Dan juga apa ya, mohon maaf kalau uploadannya itu ya mungkin lama ya, karena gue bikin ataupun cerita singkat ini ya memang janji gue ketika kemarin live ya, gue bakalan bikin komis ataupun kongko misteri itu tentang teteh tersebut ya. Memang gue udah izin juga ya, boleh katanya. Dan tadi juga pas gue bikin video itu ada video-videonya gue di rumah tersebut ya, mungkin gue ngambil videonya nggak terlalu jelas karena ya gue nggak enak juga gitu ya kan, kalau bisa ngambil terlalu bagus gitu ya kan, nggak enak juga kalau bisa sorot ya kan ya. Jadi cerita pada malam hari ini dari gue ya, pesan gue sih ya, kalau kalian ingin bercanda ataupun apa, kalian lihat-lihat dulu orang tersebut gimana sih kira-kira, kalau gue bercanda nih dia tersinggung gak sih ya, ataupun ya, walaupun kita udah kenal lama gitu ya, kita harus tahu posisi ataupun sikon gitu. Jadi cerita yang tadi gue ceritakan, intinya dia dikirim ataupun dapat kiriman, astagfirullahaladzim ada suara tadi ya, ada sih namanya, dapat kiriman kenapa tangan sakit dan di rumahnya itu hawanya panas ataupun bikin gak tenang ya, karena ada perilaku ataupun omongan ucapan yang menyinggung seseorang ya. Jadi intinya untuk kalian, gimana caranya agar terhindar dari ucapan ataupun perilaku yang mungkin menyinggung orang ya. Intinya sekali lagi, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu bisa menghindarkan Anda dari kesombongan. Dan pokoknya banyakin sholawat ya, karena sholawat itu kita membuat hati kita tenang. Oke, mungkin itu saja cerita singkat tentang apa yang sebenarnya gue alami ya. Kalau kalian suka dengan cerita gue ini, silakan kalian klik tombol subscribe dan juga like videonya. Kalau perlu kalian share, dan kalau memang ada kekurangan ataupun wah bang, lu ekspresi lu kurang nih seperti ini bang, kurang nih bang tempatnya kayak gini-gini, memang gue ada rencana untuk di luar ya, cuman karena gue masih pemula juga dan juga alatnya seadanya, jadi gue di sini dulu aja untuk cerita-cerita pengalaman yang gue alami selama ini, anjay. Oke, mungkin itu saja dari Aldi ataupun channel Nyobain Official. Semoga cerita ini bisa kalian ambil sisi baiknya, buang sisi negatifnya, posisi apa sih, buang posisi buruknya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.